Iya. Yuk, ini udah merekam. Baik, saya Novian Banu Saputra dan teman saya Tunjung Arini akan mempraktekkan terkait dengan pemberian informasi kepada pasien baru. Di kasus B, yaitu Budi, 25 tahun, datang karena kecelakaan. Diagnosa medis saat ini adalah fraktur kolum femur dextra. Keluhan saat ini adalah nyeri hebat dan gangguan tidur. Klien terpasang IV line dan DC kateter. ADL dibantu penuh, klien sudah 1 minggu dirawat, DC dan IV line belum pernah diganti. Saat ini suhu 39 derajat Celcius, order pemeriksaan kultur darah, jadwal operasi akan dilaksanakan besok. Perlu dipersiapkan darah transfusi 4 kolv, golongan darah O, dan hari ini klien perlu dipersiapkan untuk operasi. Berkas dan pemeriksaan diagnostik menunjang. Klien juga perlu untuk diajarkan tentang prosedur pre-operasi. Tunjung akan sebagai perawat dan saya akan menjadi keluarganya. Saya menyiapkan tempat untuk memberikan informasi kepada pasien, kemudian menyiapkan materi dan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian saya siap bertemu dengan pasien, keluarga pasien. Selamat pagi, Mas. Silakan duduk. Selamat pagi, Mbak. Mohon maaf, Mas. Saya berbicara dengan siapa? Saya Putra, Mbak. Saudara dari pasien Budi. Baik, Mas Putra. Saya Tunjung, perawat yang bertugas pada hari ini. Nah, saya akan memberikan informasi berkaitan dengan operasi yang akan dijalankan oleh Mas Budi. Nah, ini ada peraturan yang harus dilakukan oleh Mas Budi sebelum dilakukan operasi. Nah, silakan dibaca ya, Mas, berkas yang saya berikan sambil saya jelaskan. Nah, besok sesuai jadwal, Mas Budi akan menjalankan operasi yang akan dilaksanakan oleh Prof. Dibyo beserta 2 residen dan 3 perawat. Nah, sebelum operasi berlangsung, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh Mas Budi. Yang pertama itu harus dilakukannya berpuasa 1 hari sebelum dilakukan operasi. Nah, karena operasi besok dilakukan pada pukul 5 sore, maka pada hari ini, pada pukul 5 sore, Mas Budi dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah, selain itu, Mas Budi dilarang untuk bergadang, kemudian kebutuhan pasien dalam hal ini Mas Budi membutuhkan darah transfusi 4 kolv atau 4 kantong darah dan pemeriksaan penunjang yang harus dijalani. Nah, dari ketiga yang sudah saya jelaskan itu merupakan yang harus dilakukan oleh Mas Budi untuk persiapan operasi besok. Nah, untuk transfusi kebetulan sudah kami siapkan, dan untuk pemeriksaan penunjang nanti akan kami lakukan dan akan kami jelaskan prosedurnya lebih lanjut. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya, Mas. Baik. Ada beberapa hak dari pasien seperti privasi, lalu kebutuhan perawat, dan informasi yang dibutuhkan pasien. Nah, selain itu, tadi saya sudah jelaskan ada beberapa fasilitas yang kami miliki untuk menunjang operasi dan perawatan Mas Budi selama dirawat di rumah sakit ini. Nah, seperti dokter dan perawat yang ahli dalam bidangnya, kemudian ruang operasi dengan ber-AC, kemudian ruang operasi yang steril untuk meminimalisir infeksi, kemudian selain itu akan ada visit dokter pasca operasi secara berkala dan ruang inap yang sudah memenuhi standar perawatan rumah sakit. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, Mas? Lalu terkait dengan administrasi pembayaran, bagaimana ya, Mbak ya? Nah, baik, saya jelaskan terkait pembayaran, G. Nah, terkait biayanya sendiri itu sebesar 2.550.000. Nah, pembayaran ini sebagian sudah ditanggung oleh BPJS, kemudian Mas, dan sebagian sisanya nanti bisa diurus oleh keluarga dan pasien ke bagian administrasi di depan sebelum operasi dilakukan. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya? Sudah jelas, Mbak, sudah jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai discharge planning. Discharge planning di sini adalah
perencanaan untuk pulang. Nah, jika dilihat dari kasusnya, ini kemungkinan Pak Budi hanya membutuhkan 1 minggu untuk dilakukan perawatan di rumah sakit, baik itu saat menjalani operasi maupun proses pemulihan itu sendiri. Nah, selanjutnya, pasien dapat pulang dengan beberapa resep obat yang diberikan serta penjadwalan untuk kontrol, untuk memantau masa pemulihan selama di rumah sakit. Terkait prosedurnya, saya akan jelaskan nanti saat pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Itu tadi sebelumnya itu tadi yang informasi yang dapat saya sampaikan, Mas. Mungkin ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Baik, Mbak. Saya sudah sangat paham dan sangat mengerti. Nanti akan coba saya sampaikan kepada Mas Budi, terutama berkaitan dengan apa yang harus dia lakukan sebelum operasi besok pukul 5 sore. Selanjutnya, karena Mas sudah paham dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan, mohon untuk berkenan memberikan tanda tangan di sini untuk menyatakan bahwa Mas Putra telah paham memahami informasi apa yang telah saya berikan. Terima kasih banyak Mas Putra atas partisipasinya. Baik, terima kasih Mbak ya. Ya, kemudian saya menyiapkan berkas yang sudah ditandatangani oleh keluarga dan melakukan pendokumentasian. Sekian merupakan simulasi dari kelompok 3 untuk pemberian informasi kepada pasien baru.